Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tony Muhammad Taufik dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, melanjut dari video pembelajaran sebelumnya, kita akan membahas integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, subtema kita pada kesempatan kali ini membahas tentang membangkitkan kesadaran warga negara untuk melaksanakan bela negara. Yang pertama-tama mungkin kita akan bahas tentang kesadaran tentang keberadaan dari NKRI. Nah, Negara Kesatuan Indonesia seperti kita ketahui ada di antara dua benua dan ada di antara dua samudra. Nah, ini dapat memunculkan terjadinya perebutan kekuasaan baik dari dalam ataupun dari luar. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah ancaman dari dalam. Nah, ancaman dari dalam ini terjadinya konflik, terjadinya pemberontakan di beberapa daerah. Nah, ini bisa menjadi ancaman dari dalam untuk memecah belah dari NKRI ini kita ketahui. Nah, kemudian ada beberapa konflik-konflik yang terjadi di perbatasan. Nah, di perbatasan di sini dengan daerah negara tetangga, kemudian di wilayah-wilayah perairan Indonesia yang rentan sekali terjadinya penyusupan atau ada penyelundupan dan illegal fishing dan sebagainya. Kemudian ada juga tantangan yang lain, adanya terorisme. Nah, terorisme di sini terjadi ancaman-ancaman kepada negara Indonesia. Salah satunya terjadi bom bunuh diri, terjadi pengeboman dan penembakan secara misterius. Nah, itu termasuk dalam terorisme dan ancaman-ancaman terhadap keberadaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, lalu bagaimana upaya untuk mewujudkan tujuan nasional? Nah, ini ada beberapa langkah atau beberapa tahap atau beberapa tingkatan dalam mewujudkan tujuan nasional. Yang pertama adalah strata mutlak. Nah, apa itu strata mutlak dari tujuan nasional? Yang paling utama adalah menegakkan kedaulatan negara Indonesia. Jadi Indonesia berdiri tegak, ini adalah tujuan yang utama. Kemudian yang kedua ada strata penting. Apa itu strata penting? Nah, menopang hal-hal yang menopang kehidupan dari kedaulatan negara itu sendiri. Nah, kehidupan seperti kehidupan demokrasi, politik, ekonomi, dan isu-isu sara lainnya seperti agama, ras, budaya. Nah, ini jangan sampai terpecah belah. Nah, kemudian yang ketiga ada strata pendukung. Apa itu strata pendukung? Nah, strata pendukung seperti diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita ikut serta dalam menertibkan dalam ketertiban dunia. Jadi mendukung program internasional seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia bisa ikut serta. Nah, di sini ada bela negara. Nah, bela negara ini bukan hak atau kewajiban dari tentara saja, tapi menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara untuk melaksanakan bela negara. Walaupun itu sebagai istilahnya sebagai petani, sebagai pekerja, sebagai sarjana, sebagai siswa, itu mempunyai hak untuk melakukan hak dan kewajiban untuk melakukan bela negara. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya dengan siswa, dengan belajar yang baik, memberikan prestasi kepada bangsa dan negara dan sebagainya. Nah, sebagai masyarakat misalnya, kita mengetahui adanya gejala-gejala adanya terorisme misalnya. Nah, bisa kita laporkan, bisa kita melindungi orang lain dengan bela negara itu sendiri. Nah, selanjutnya Nah, di sini peran bela negara dalam menghadapi ATHG. Apa itu ATHG? Nah, ATHG ini adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, di sini ancaman diartikan sebagai suatu yang
merupakan bentuk usaha yang sifatnya untuk mengubah, merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui segala tindakan kriminal dan politis. Nah, ini sebuah ancaman ya, ancaman yang perlu kita hadapi. Yang kedua ada tantangan. Nah, apa itu tantangan? Tantangan ini suatu hal yang dibentuk usaha memiliki tujuan untuk mengubah kemampuan. Nah, kemampuan di sini kita sudah ada nih masalah-masalah. Nah, masalah ini jangan sampai dijadikan penghambat, tapi dijadikan untuk kita meningkatkan kemampuan kita dalam menjalankan kehidupan. Nah, kemudian ada hambatan. Apa itu hambatan? Hambatan ini tentunya tadi ada masalah. Nah, hambatan ini adalah sebuah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri. Nah, dalam diri Indonesia sendiri memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara konsepsional. Nah, hambatan di Indonesia yang tadi bisa jadi hambatan atau bisa jadi kekuatan. Misalnya suku di Indonesia begitu banyak, ras di Indonesia yang begitu banyak, bagaimana mempersatukannya? Nah, ini merupakan sebuah hambatan gitu. Tapi bisa jadi menjadi sebuah kekuatan ketika kita bisa memanfaatkannya. Kemudian adanya yang terakhir adanya gangguan. Nah, gangguan ini merupakan hal atau usaha yang muncul dari luar yang memiliki sifat atau tujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara terarah. Nah, kita lihat dari hal yang sering kita tidak sadari, gangguan misalnya gangguan yang datang dari luar, misalnya terjadi penyelundupan narkoba, kemudian narkoba beredar di Indonesia. Nah, ini salah satu jalan atau cara untuk melemahkan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimana peran warga negara? Nah, peran warga negara di sini langkah-langkahnya yang pertama adalah harus saling menghormati perbedaan antara warga negara lain. Misalnya suku Sunda harus menghormati perbedaan dari suku Jawa. Contohnya misalnya di suku Sunda itu ibaratnya menolak makan itu sesuatu hal yang sopan. Tapi mungkin keterbalikan di suku Jawa ketika kita menolak makan itu menjadi hal yang tidak sopan misalnya. Nah, kita harus bisa saling memahami dan saling menghormati budaya masing-masing. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan mau diprovokasi, dihasut dan sebagainya. Nah, laksanakan gotong royong atau saling bahu-membahu membangun negara. Kemudian ikutlah berpartisipasi aktif dalam melaksanakan bela negara. Nah, kemudian yang terakhir adalah ikut serta dalam pertahanan dan keamanan. Jadi ketika kita mendapatkan serangan atau mendapatkan aksi-aksi terorisme dan sebagainya, nah sebagai warga negara yang baik kita harus ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan NKRI dan keamanan di lingkungannya masing-masing. Nah, sampai sini memahami tentang integrasi. Nah, jika sudah, nanti kita lanjut ke video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.